Warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh-tokoh Betawi yang hari ini hadir, rasanya lengkap FGD ini ya. Ada Bang Samhesi. Ini lutang lantung saya temuin, saya ajak ke Betawi. Supaya ilmunya bermanfaat di Betawi. Aneh ajak. Ketimbang lutang lantung di Malaysia, di Singapura, udah balik lagi. Itu Bang Sam. Bang Profesor Delami. Ya. Pokoknya kalau undangan beliau aneh pasti hadir. Ya. Gitu. Kemudian banyak nih Bang Haji Jalani, Kiai. Bang Nuh ada nih. Ya. Yang punya pagi sore. Oh. Kalau makan diskonnya banyak. Kalau dinas pariwisata dan kebudayaan mau rapat-rapat, nah hubungin tuh. Pagi sore. Rendangnya paling enak. Bang Lioyo ada. Bang Yaya ada. Bang Irfan Ghani. Udah ini seperjuangan. Dulu ketua Demokrat. Bang Ashraf Ali, Bang Jenderal, ya, dan sebagainya. Bang Isan, Ketua Umum Porkabi, sekaligus Sekjen Bamus Betawi 82. Kalau bicara soal Betawi memang luar biasa. Ini sangat kaya dengan budaya dan adat istiadat. Kata William Haina itu kita ada sejak 3000 tahun. Betawi itu udah ada. Kalau kata Pahin 3000 tahun. Udah ada. Bukan kawin mawin, bukan, udah ada. Kalau kawin mawin mah gampang gitu. Bini kudu banyakan gitu enak. Kemudian Uka Cakra Diningrat, ahli sejarah 3000 tahun. Sudah ada. Malah datuk kita Ridwan Saidi almarhum 9.000 tahun sebelum Masehi. Jadi luar biasa. Dan kita nomor 6, suku nomor 6 dari 1.340 suku. Dan kita ini ramah tamah orangnya. Dulu kakek aneh itu kalau ada orang rajin sholatnya, assalamualaikumnya paseh gitu. Solu ala nabinya paseh. Dipanggil mangkongan itu. Ding, itu siapa katanya? Itu Ustadz ini. Bagus ya. Punya rumah enggak? Enggak, dari Jawa. Belum punya rumah. Udah, kasih di pojokan sono rumah kita katanya. Ambil. Nah, itu kakek dulu begitu. Para wali punya karomah. Hatinya polos, manjur doanya. Orang Betawi terkenal ramah. Biar kate ceplas-ceplos, baik hatinya. Itu orang Betawi. Nggak abdol orang Betawi, kalau nggak bisa ngaji nggak abdol. Kalau nggak bisa main pukulan nggak abdol. Ngaduk dodol di kuali. Taruh di panci pakai pikulan. Nggak abdol jadi orang Betawi. Kalau nggak bisa ngaji sama main pukulan. Jadi macam-macam divariasi dari orang Betawi, karakteristiknya macam-macam. Ya. Gitu. Nah, oleh karena itu hadirin hadirat sekalian, kita harus sudah mulai fokus. Sejak 20 tahun yang lalu saya udah mikirin supaya masyarakat Betawi jadi masyarakat adat. 20 tahun yang lalu. Nah sejak 10 tahun kemari saya putuskan, saya lembagakan menjadi Majelis Adat Betawi. Nggak ada ketika orang belum bicara soal ini. Saya mohon maaf, saya ganti Majelis Tinggi jadi Majelis Adat. Nah sekarang alhamdulillah sudah terakomodir dalam undang-undang ini. Nah, oleh karena itu kita harus persiapkan diri benar-benar.
Malah dulu, Prof, waktu di DPR saya usulkan 2,5% dari APBD itu harus disiapkan untuk pengembangan budaya Betawi. Disetujui, malah PDIP waktu itu paling keras tuh, untuk menggolkan ini. Tertulislah di situ ya, Bang Hisam ya, tertulis. Sampai sidang paripurna 2,5%-nya dihapus. Nggak jelas lagi nih berapa persen, tentang nggak jelas lagi. Tapi dana kebudayaan itu ada, angkanya nggak ada. Ya mudah-mudahan lebih dari 2,5%, mudah-mudahan. Nah, undang-undang ini rohnya Jakarta. Di dalamnya ada orang Betawi. Rohnya Jakarta. Jakarta mau jadi apa ke depan tergantung undang-undang ini. Makanya sejak proses pembuatan undang-undang ini, ya kami, termasuk juga Kampus Muda, habis-habisan di DPR RI itu. Ya. Karena ini daerah khusus, kekhususannya di mana gitu. Loh? Nah, saya waktu itu membagi dua, ada kedaulatan politik, ada kedaulatan budaya. Di mana kedaulatan politiknya? Aneh sadar bener kalau pilkada langsung nggak bakal jadi gubernur nih. Sekarang ini orang Betawi. Jadi aneh usulkan dua, satu ditunjuk langsung presiden, gubernur dan wakil gubernur. Salah satunya orang Betawi. Kalau gubernurnya orang Betawi, wagubnya bukan. Kalau wagubnya Betawi, ini bukan. Bukan karena saya anti demokrasi, bukan. Saya udah berpikir soal itu. Bergulirlah ini. Sampai dibilang Bang Oding ini udah dapat duit dari Jokowi. Karena persiapan untuk Kaisang. Saya ribut sana sini soal itu. Ini nggak disetujui. Udah hampir disetujui itu. Udah enak kok. Ini siapa ya gubnya nih? Apa Pak Profesor Delami? Apa wagubnya Kiai Lutfi? Gitu loh. Udah saya kira-kira tuh. Enggak. Kalau di Papua, di Aceh, model ini proses ini masih itu diserbu kantor DPR RI. Diserbu DPR RI. Kita tidur aja di rumah. Aneh ajak kapan kita demo? Siap doang. Nggak ada tuh Bang Sem. Kita pancing malah, Bu Isan tahu tuh. Andai kata pun satu orang aja yang mengusulkan ini, saya akan bawa bendera sendirian. Nggak ada juga. Yang ini, gitu. Udahlah. Yang kedua, gubernur, wakil gubernur dipilih. Gitu. Melalui pilkada. Tapi wakilnya dua. Satu wakil dipilih, satu wakil ditunjuk. Ditunjuk ini mewakili orang Betawi. Untuk apa? Untuk kelangsungan pengembangan budaya Betawi. Enggak juga nih. Oh, ini usulan aneh katanya. Repot juga kita ini. Berabe, ya Sarip. Enggak lagi. Udahlah, saya bilang kalau emang pilkadanya langsung, wali kotanya dipilih. Wali kotanya dipilih. Oh, ini kota administratif. Kata Profesor perancang undang-undang itu. Iya, seluruh kota administratif di Indonesia dipilih gubernurnya. Kenapa Jakarta kagak gitu? Ini bukan lagi mengebiri demokrasi, mematikan demokrasi. Kalau gubernur dipilih sama juga kemarin. Kalau wali kotanya ditunjuk sama juga kemarin. Di mana khususannya gitu? Ini udah berlalu. Nah, sekarang tinggal kedaulatan budaya. Alhamdulillah masih tercover di situ. Alhamdulillah. Dan nanti dituangkan dalam perda. Di sini kita harus kompak banget nih. Jangan sampai kayak undang-undang kemarin. Kalau perlu DPR kita serbu habis-habisan dulu. Dalam peraturan daerah dan peraturan pemerintah nanti. Kita coba satukan visi kita, satukan misi. Kalau enggak, gagal. Kalau enggak satu visi, kekompakan enggak terjaga, gagal. Saya jamin itu.
Karena saya pernah pengalaman di DPRD. Gak gagal. Nggak ada tuh, itu ece-ece aja gerakan ini, ece-ece. Gerakan ini abal-abal aja. Gerakan ini mau-maunya doang. Tapi kalau kita satu, dengan satu usulan yang kita sepakati, kita datang, ini harganya beda. Kalau enggak berhasil. Ini tinggal selangkah lagi. Kalau ini juga abai, ya rohnya Jakarta nggak ada artinya bagi orang Betawi. Saya coba ngomong pedes gini supaya ingat kita. Mendingan tidur di rumah, ngomong cucu ya. Kalau perlu nambah bini satu. Enggak jujur-jujuran aja ini. Kayak Bung Irfan. Kalau Bung Sam belum juga sekarang ini belum. Udah almarhumah belum juga. Nah, kita tolongin nanti cari ini. Iya, Mas. Supaya makin jernih pikirannya. Ini sebuah proses yang sangat panjang. Sebuah proses yang sangat panjang dari budaya ini. Karena penting. Innamal umamu ahlakuma baqiyat wa inhumu zahabat ahlakuhum zahab. Negara bangsa ini tergantung adat istiadat budayanya. Karena itu akarnya. Kalau budaya ini ditinggalkan, akar bangsa ini hilang. Dan bangsa ini akan hancur, kehilangan kehormatannya. Itu jelas. Betawi juga akan lewat punah kalau budayanya kita nggak jaga benar-benar. Nah, oleh karena itu melalui FGD ini saya juga mengharapkan mari kita temukan sebuah konsep yang benar di dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan daerah nanti. Aglomerasi, setuju benar saya sama Pak Profesor ini. Harus ada orang Betawi duduk di dalamnya. Ya. Satu di Dewas Aglomerasi, Dewan Kawasan Aglomerasi, yang nanti ketuanya itu terserah presiden mau nunjuk siapa, mesti ada. Dan sebagai operasional dari Dewan Kawasan ini ada badan layanan, kayak BLU lah di tingkat dinas-dinas itu, badan layanan. Badan layanan inilah yang punya kantor, punya perangkat, anggarannya disiapkan oleh APBN dan boleh nyari anggaran baru gitu. Dengan kreativitasnya, itu badan layanan. Ya, ada ketuanya, ada ini, dan uangnya banyak. Oleh itu mesti kita siapkan siapa tokoh kita untuk masuk di dalam badan layanan, masuk di dalam Dewan Kawasan. Baru rapi ini, gitu? Ya Pak, baru rapi. Kalau enggak, wah repot lagi kalau enggak. Mau Gibran kayak itu, ketuanya no problem. Kalau kata orang Portugal, no problemo. Nah, habis kita bilang begini-begini, ya udah jadi gimana? Gitu, ya. Bang Sam di sono aneh waktu pilpres di sini. Ntar kita satu lah itu, pakai Lutfi. Jadi demikian ya hadirin sekalian. Insya Allah melalui FGD seperti ini akan lahir sebuah konsepsi pemikiran yang baik. Dan bisa membawa bangkitnya orang Betawi dan budayanya di daerah khusus Jakarta ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.